Selamat malam teman-teman trader, sobat-sobat trader, dimanapun kalian berada. Selamat malam Mas Tio. Ya, selamat malam Mas Andre atau Feby? Andre, enggak ada nama saya Andre Mas. Panggil saja saya Mawar Mas. Mas Tio, saya ini sudah lama pengen ngobrol sama Mas Tio ini, tapi kok susah sekali dihubungin ya. Mas Tio ini kebetulan lagi di mana ini Mas? Kita berbeda benua ini Mas ya. Kebetulan Mas Tio lagi di Maroko teman-teman. Nggak tahu, lagi cari jeruk katanya. Jeruk Maroko. Nutrisari dong. Iklan deh. Ya Mas Tio. Waduh. Saya lagi perjalanan nih Mas, lagi ke Burkina Faso kok Mas ini. Di sana pakai KRL ya Mas ya? Jelas lah. Mau ikut makan enggak Mas? Mau makan lele enggak? Oh boleh. Di sini nggak ada pecel lele loh ini. Oh nggak ada pecel lele ya? Susah ya dicari di sana ya. Mas, saya mau ngobrolin soal kripto ini Mas. Mas Tio kan kebetulan sudah cukup lama kan di dunia kripto kan. Spot juga, trading juga ya? Ya sebenarnya trading sih, bukan investasi sebagai kripto. Kripto kan ada untuk investasi kan itu kan panjang. Bisa dalam sekali masuk itu berapa tahun, tapi saya kan lebih ke arah trader ya gitu. Oh gitu ya, jadi Mas Tio memang benar-benar trading ya, memperdagangkan ya, bukan collectible item ya. Iya nih Mas, saya penasaran nih Mas dengan kripto. Tahu sendiri kemarin kan ada beberapa kejadian ya di dunia kripto ya, Luna yang kayak gitu, tiba-tiba ya delisting lah ya, hancur. Kemudian BTC dia turunnya juga, dropnya juga jauh sekali kan gitu. Gimana nih Mas, kalau menurut Mas Tio sendiri, dunia cryptocurrency itu kedepannya seperti apa Mas? Apakah masih worth it kah? Ataukah bagaimana? Gimana Mas? Oke. Gini, kalau menurut saya dulu ya, pandangan saya, kalau untuk apakah worth it atau enggak, kripto ke depan pasti worth it. Pasti apakah ke depan masih ada? Pasti ada. Tapi ini yang perlu diingat, kripto itu kan dunia yang baru belum 15 tahun belum ada ya. Belum itu. ada. Dan dalam prosesnya 15 tahun, ya mungkin 10 tahun kurang lebih ya. 10-15 tahun itu. Nah, pada proses itu untuk dari awal itu kan banyak sekali perubahan-perubahan, dan ini sekarang kan banyak sekali jenis kripto yang muncul. Pertama itu yang Bitcoin, lalu ke yang lainnya, yaitu Ethereum dan sebagainya gitu Mas. Dan dalam perjalanan ini yang saya lihat untuk sekarang ini, kalau saya bilang kripto itu masih belum menemukan jati dirinya, masih terombang-ambing lah ya. Ini masih proses untuk mencari stabilnya kripto itu gimana. Jadi antara proses dari awal sampai akhir, bukan akhir ya, saya bilang sampai menemukan kestabilan itu saya bilang 90% kemungkinan kripto yang listing itu akan hilang Mas. Oh gitu ya? Itu akan hilang, itu akhirnya di reject oleh pasar, apakah itu scam. Seperti itu Mas, 90%, ya? Sekitar 90% lah. Gitu. Itu ceritanya kayak ini Mas. Dulu itu kan dunia otomotif tahun 1900-an itu kan awal sekali. 1900-an banyak sekali orang berbondong-bondong mendirikan perusahaan otomotif mobil. Itu kan karena istilahnya mereka mencari penuntungan, mereka mencari nama itu. Mereka mengikuti pasar. Pada perjalanannya, pada akhirnya sampai
sekarang itu kan brand-brand mobil yang selamat itu kan nggak terlalu banyak, Mas. Bisa diambil contoh itu cuma ada beberapa brand besar, dan akhirnya yang mengitari brand besar itu ada beberapa brand kecil gitu, Mas. Jadi dari awal yang bisa mungkin ratusan brand mobil itu akhirnya terseleksi oleh pasar dan tinggal puluhan gitu, Mas. Nah, ini sama seperti kedepannya seperti kripto. Apakah kripto ke depan itu menjanjikan? Saya bilang tidak bisa bilang menjanjikan atau enggak. Tapi apakah ke depan itu masih ada? Ada. Cuman kita harus melihat seleksi. Oke. Gitu, Mas. Gitu. Berarti ini ya, kripto sendiri masih labil ya, kayak remaja ya, Mas ya? Mencari jati diri ya? Ya pasti masih mencari jati diri. Orang belum, masih 10 tahunan dulu. Iya betul. Itu masih masuk SMP itu, Mas. Iya. Ya, wah ini menarik. Kalau tadi katanya masih SD Pak, masih minor. SD ya betul. Belum ada 12 tahun ya. Ya, ini menarik, Mas. Soal tadi yang katanya 90% itu mungkin akan hilang. Nah, tahu sendiri sekarang kan koin banyak sekali bertebaran. Mau itu yang real atau yang scam atau yang seperti apa, banyak sekali. Nah, untuk ke arah sana, Mas, menghindari teman-teman ini tadi biar lebih berhati-hati. Ya kan? Berarti untuk 90% yang hilang ini kan berbahaya nih. Jangan sampai kita benar-benar ada investasi ke sana ataupun mungkin ditradingkan ke sana. Ini kan bisa memakan korban kan. Gimana, Mas, untuk menilai 90% tadi? Berarti cara untuk screening ya, Mas ya? Iya. Kalau untuk screeningnya sendiri sebenarnya nggak terlalu spesifik ya, Mas. Kita bisa screeningnya itu mulai dari developernya seperti apa, bagaimana mereka menanggapi pasar, lalu komunitasnya seperti apa, project ke depan yang akan digunakan untuk kripto ini kan akan digunakan untuk apa, seperti itu, Mas. Itu yang kita bisa screening. Lalu apakah mengikuti regulasi atau enggak, seperti ini. Kita kan di US sendiri ini sedang diusulkan untuk regulasi yang namanya POS, proof of stake. Proof of stake itu untuk berbeda dengan mining yang sebelumnya, mining yang menggunakan VGA. Nah, kalau ke depan itu akan berubah menjadi proof of stake, yang ya kalau kasarannya itu seperti deposito lah. Orang yang bisa untuk memvalidasi transaksi itu yang harus memiliki koinnya tersebut, kripto tersebut, untuk dapat validasi lalu dapat rewardnya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti inilah. Ke depan itu kripto mana sih yang dia akan selalu mengikuti zaman, mengikuti perkembangan regulasi, terus permintaan pasar, seperti itu. Begitu, Mas. Jadi kita mulai screening kecil lah dari situ, lalu kita masuk ke komunitas, lalu developernya seperti apa, orangnya seperti apa. Gitu ya, Mas. Itu yang simpelnya ya, Mas. Kurang lebih seperti itu. Screening simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Berarti ada metode tersendiri untuk men-screening itu lebih mendalam lagi, Mas ya. Kalau untuk screening lebih mendalam sih ya sebenarnya ada, cuman bukan mendalam sih, lebih tepatnya screening yang lebih teliti gitu, Mas. Oh gitu ya. Dan kita harus lebih melihat ini seperti apa gitu betulnya. Jadi kita juga lebih screening ke future-nya kripto ini mau diapakan. Oh, oke. Kan kembali lagi, kripto ini akan apakah survive di pasar, itu kan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pasar, seperti itu, Mas. Oke. Tadi saya tertarik dengan ini, Mas. Koin yang mau diapakan, berarti bisa dibilang underlying asset ya.
dia ada peruntukan yang jelas gitu ya. Tidak hanya sekedar membuat koin dan menghimpun dana gitu, tapi dia emang benar-benar ada kegunaannya untuk diperdagangkan dengan jelas. Apakah seperti itu, Mas Tio? Iya, kurang lebih seperti itu. Bahkan awalnya pun juga sebenarnya kripto itu ada underlying asset sebenarnya yang pada akhirnya bisa listing itu sebenarnya mereka sudah ada jaminannya sendiri itu. Cuman kedepannya itu kan ketika pada perjalanan kedepannya itu seperti apa, apakah mengalami masalah, apakah project yang kedepannya itu berjalan atau enggak, itu Mas yang sebenarnya harus kita awasi juga gitu. Oh gitu ya Mas ya. Ya. Berarti memang harus benar-benar hati-hati ya di kripto ini ya. Berarti secara resiko sebetulnya gimana Mas kalau dibandingkan dengan dunia forex atau mungkin dengan stock market? Kalau untuk resiko saya bilang kripto itu bukan high risk saja, super high risk. Super high risk ya? Kenapa? Yes. Kenapa? Ini kadang saya agak diprotes ini. Kenapa kripto high risk ini? Bayangkan kalau misalnya kripto itu market cap-nya masih lebih jauh di bawah forex. Oke. Katakan forex itu pun juga forex sudah dibilang high risk ya Mas. Betul ya. Ya, ini kripto itu dengan cap yang lebih kecil daripada forex itu mudah untuk dimanipulasi harganya. Dan saya pun sering mengalaminya manipulasi seperti yang terjadi ini dulu oleh Elon Musk, itu kan sering dipom-pom gitu Mas. Nah, itu kan juga manipulasi harga itu Mas sebenarnya. Oke. Berarti ini ya Mas ya, memang harus benar-benar hati-hati ya kalau untuk main di kripto ya. Saya sering banget ini ngomong sama orang-orang yang mau terjun ke dunia investasi ya. Jadi mereka mempertanyakan perbedaan antara stok, kemudian forex, kemudian ke kripto. Mungkin juga banyak yang menyanggah saya juga di sana. Kalau untuk yang memang paling risky ya, paling riskan itu ya, kalau menurut saya di kripto. Kayak yang diomong Mas Tio tadi, betul, market cap-nya karena lebih kecil, jadi untuk dimanipulasi memang lebih besar, mungkin kemungkinannya akan lebih besar untuk dimanipulasi daripada dua ini tadi. Dan kalau saya selalu ngomong, kalau pengen memang benar-benar yang safe dan memang berniat untuk investasi ya stok aja, cukup. Yes. Ya kan? Tapi ambilnya benar. Setahun 10%, yang pasti di atas dari deposito lah. Bunga deposito berapa sih kan itu. Kalau untuk di stok setahun kita masih bisa lah untuk di atas deposito. Nah, kalau untuk yang di atasnya lagi forex. Di atasnya lagi kalau menurut saya ada kripto itu tadi. Cuman banyak yang menyatakan itu lebih aman, lebih gini. Kalau menurut saya ya karena mereka mungkin membandingkannya dengan spotnya ya Mas ya, bukan dengan tradingnya ya. Tapi mungkin nggak membaca dengan market cap dan segala macamnya ya. Ya sebenarnya pun spot itu juga high risk juga Mas, karena ya lihat seperti Luna yang kemarin itu dari satu hari aja udah perbedaannya berapa puluh persen itu, hampir 90% kan. Dan yang Desember tahun lalu itu kan BTC dari berapa puluh ribu jadi ngedrop jadi 40.000 Pak dalam waktu satu jam, bukan satu hari Pak, 1 jam. 1 jam itu. Ya Mas ya? Yes, dalam waktu 1 jam itu udah berapa puluh persen itu hilang harganya. Itu yang tetap bahkan spot di kripto pun juga ya bisa dibilang super high risk kalau saya bilang. Iya, saya setuju Mas. Karena mungkin pembelaannya mereka kan kalau spot hampir seperti stok ya. Kalau selama itu tidak dijual ya mereka nggak rugi. Tapi kan sama aja kalau itu turun terus sampai habis, kalian nggak jual ya tetap aja rugi kan.
Mau dapat uangnya dari mana? Ya, dan untuk recovery-nya kan juga kita nggak tahu juga ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin apa Mas, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana nih Mas, yang bermain kripto, karena saya melihat ini kan antusiasnya di kripto ini kan cukup besar. Jadi bisa dibilang mungkin kalau menurut saya ya, dengan keluarnya kripto tuh orang-orang jadi FOMO kan. Nah, tapi tidak dikoreksi lagi seperti apa kripto itu, tidak diteliti lagi, tidak diriset lagi kan. Nah ini kan berbahaya, kasihan gitu loh Mas. Kalau mungkin untuk orang yang sudah kenal dengan dunia investasi, dia sudah lama, kalau menurut saya kan ini tetap di financial market ya. Kalau mereka yang sudah tahu sih oke aja. Tapi kalau untuk yang belum tahu kan kasihan gitu kan Mas. Apa pesan untuk teman-teman yang di luar sana Mas? Mungkin yang untuk yang masih baru. Ya, kalau saya sih saya nggak saya selalu memberi advice itu do your own research, selalu itu. Bahkan ketika ada info itu katakanlah sinyal ini, sinyal itu, selalu jangan percaya. Do your own research, lakukan riset sendiri. Gitu Mas. Ya. Jadi dan selalu ingat kripto itu super high risk. Ya, setuju Mas, setuju. Ya. Jadi ya untuk teman-teman ya memang harus diriset lagi, jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO ya. Kalau misalkan FOMO, ya yang rugi sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang diuntungkan adalah yang punya koin, autornya atau developernya kan gitu, atau yang memanage koin itu tadi kan gitu. Yang mereka. Dan kita korban cukong tersebut juga. Nah, sekarang harus memang benar-benar sadar dan memang harus keras gitu. Karena apa ya? Gini, kalau menurut saya Mas, di financial market itu nggak ada yang membuat orang jadi kaya. Kalau menurut saya financial market itu side business. Jadi kalau untuk yang mereka bekerja atau mereka punya pekerjaan, ya jangan tinggalkan. Tetap lanjutkan. Nah, di sini hanya untuk side bisnisnya aja gitu loh. Tapi banyak yang akhirnya bermindset untuk di sini bisa dapat uang nih, bisa untuk bulanan dan segala macamnya, gini. Saya rasa kurang pas ya. Kecuali memang benar-benar modal Anda itu betul-betul besar ya. Kita ngomongkan yang skala-skala Elon Musk dan segala macamnya. Nah, itu bisa untuk kehidupan bulanan dan segala macam. Tapi itu pun sama mereka pun masuknya menurut saya tetap ke bisnis, ke investasi, bukan ke pendapatan utama. Kalau menurut saya sih seperti itu Mas. Nah, jadi benar yang dia ngomong Mas Tio, do your own riset sendiri, cari tahu sendiri, jangan ikut-ikutan orang, jangan termakan omongan orang, karena yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kalau memang belum menguasai, dipelajari dulu. Karena kita itu kadang saat kita tahu satu ilmu sedikit aja Mas, kita tuh sudah merasa di atas. Yes. Kita sudah tahu segalanya. Kalau ada itu di psikologi ada namanya Dunning-Kruger. Jadi efek Dunning-Kruger itu kita tahu satu ilmu dikit aja, masih sedikit ini, kita sudah merasa kita di atas. Tapi setelah itu kita akan hancur, kita akan turun jauh. Kita akan turun, kita akan nggak punya apa-apa. Setelah itu baru kita naik perlahan dengan menambah pelan-pelan, dan kita sudah nggak merasa bahwa kita di atas. Bahkan bisa dibilang kita selalu kurang nih, masih kurang. Nah, berbeda kalau untuk mungkin yang di luar sana yang merasa aku udah paham kripto nih, aku udah paham gini, udah paham gini. Akhirnya dia berani ngomong di atas itu tadi, ternyata juga hasilnya juga nggak ada. Ya jadi lebih berhati-hati lagi. Kayak kita ini juga
masih tetap terus belajar. Saya selalu menekankan bahwa kita harus selalu belajar. Meskipun kita sudah tahu, meskipun kita sudah paham, kita sudah kuasai, tetap harus belajar. Seperti Mas Tio pun juga, dia masih tetap terus belajar. Masalah kripto ini seperti apa? Harus bagaimana? Perbedaannya seperti apa dari satu koin yang lain, yang satu dengan yang lain? Terus perkembangan kedepannya seperti apa? Dia terus mempelajari. Nggak hanya berarti bahwa aku tahu koin, aku bisa mentrading, sudah cukup hanya mendapat profit. Nggak hanya seperti itu. Karena dunia investasi itu dinamis, nggak statis. Selalu berubah, mengikuti pasar, mengikuti zaman, mengikuti regulasi, seperti itu. Betul. Histori terulang, tapi dengan cara yang baru. Benar sekali. Cara yang sama. Gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, dipelajari lagi, lebih berhati-hati untuk investasi, jangan termakan omongan orang. Seperti tadi yang diomong Mas Tio, do your own research. Sekali lagi, do your own research. Kalau Anda terjerumus, Anda jatuh, itu sudah dengan konsekuensi Anda, tidak dengan menyalahkan orang lain. Karena Anda sudah meriset itu sendiri. Anda sudah memberikan keputusan untuk masuk atau tidak. Betul Mas Tio? Ada tambahan? Iya, betul sekali. Mungkin tambahannya saya pesan pecel lele aja ini. Pesan pecel lele. Kopinya dulu Mas. Oh, saya udah ngopi loh ini. Kopinya mana ini? Ayo segera pulang Indonesia, kita ngopi bareng. Nah, ini Mas, menarik nanti kalau kita bikin video lagi, mungkin dengan Mas Tio, untuk masalah screening tadi ya Mas ya. Mungkin kita bisa ulas biar teman-teman tahu men-screen seperti tadi yang contohnya Mas Tio, dilihat developernya seperti apa, kemudian nanti perkembangan ke depan seperti apa, peruntukannya seperti apa. Mungkin nanti Mas Tio bisa mengajarkan ke teman-teman bagaimana men-screening suatu koin. Itu. Setuju Mas? Oke. Nah, ya mungkin kedepannya bisa kita sharing lah itu. Ya, makanya segera pulang Indonesia Mas. Jangan kelamaan di Maroko Mas. Cari jeruk jauh-jauh sampai Maroko Mas. Ya sudah. Nanti kalau saya sudah ketemu pecel lele di Maroko, saya langsung pulang di ini. Kayaknya menarik kalau buka pecel lele di Maroko ya Mas ya. Nggak ada ya. Iyalah, jangan cuma Indomie yang ke Maroko, pecel lele itu harus juga. Oh betul. Penyataan itu harus ke luar negeri Mas. Oke, mungkin segitu dulu kita ngobrolnya Mas. Mungkin bisa dilanjut dengan lain waktu. Kebetulan Mas Tio juga lagi ada acara lagi. Teman-teman, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga kalau teman-teman suka dengan channel kita. Oke, thank you. See you on the next video. Bye-bye.